Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314. Sudah dipanggil dokter. Dengan antrian nomor pinten? Antrian yang pertama dan terakhir ini. Lah ini kok yang ngantri ya. Iki gue iki lho. Kita kan harus bersatu, Pak. Kan kita harus bersatu. Tapi ra enak banget loh. Nanti ngono. Geser. Nah, Geser, Mas. terus Mas Panto. Geser lagi. Terus. Geser. Nah, ngono. Sekali ngono ki lagi lucu. Ya, lucu. Anu mbok jatuhnya lebih natural lagi. Nah, agak glundung itu loh. gundung terus kejatuhan kursi ngono ya. Iya. Tambah piro? 50. Kowe tambah Nah, piro? tambah piro? 75. Ya, selamat. Yo, 100. Yo, glundung. Glundungnya ini kan? Apik total. Ya bisa ya. Bisa enggak sak tambahan? Iya. Nek misalnya si kepalanya di bawah itu bisa enggak, Pak? Oh bisa. Coba. Ini kepalanya di Terus. udah di bawah. Pinter ya. Baru kali ini loh Mas. Setelah ketemu kamu baru dia mau kayak gitu. Biasanya meng digodok kan menang. Iya loh. Ini nanti gulung. Masih gulung ya, Pak. Bagus. Lama enggak biasa, Pak, di luar negeri saya. Oh ya, kemana? Loh, negara yang wanita semua itu loh. Apa itu? Yunani. Oh, iya. Ya negara yang wanita semua. Kan pernah juga ke luar negeri tuh, Pak. Iya. Kemana? Negara yang ngeyel. Kok ngeyel? Irak. Kok iso? Irak. Oh, Ngeyel. Iya. Irak. Aku ke luar negeri. Kemana ini? Negara yang isinya perokok semua. Apa? Maroko. Oh, Maroko. Maroko. Iya. Mas Panto ke luar negeri gak? Pernah negara yang jijik banget. Apa? Thailand. Iki ditonton wong sak Indonesia lho iki. Mbok kayak saya itu. Tuh. Saya di sana itu anak perempuannya tuh jarang banget. Apa itu? Sri Lanka. Oh, iya. Negara Benra Kudanan. Masa ada? Swedia. Kok bisa? Swedia payung sebelum hujan. Itu sedia. Iya. Aku Fodi. Ayo. Negara yang Iki. yang ganas. Iki ini apa? Hah? Mana? Singa. Oh, iya. Banyak singanya. Oh, singanya persegi panjang. Singanya. Singapura. Apa kowe? Oh, iso. Apa? Negara yang adil dan makmur. Apa? Indonesia Raya. Wah. Lurus lho kabeh do ndagel lho. Tok Indonesia tok nek negara. Indonesia Raya iki lagu. Itu negara. Ya itu sudah lama nggak ketemu. Sudah lama nggak ketemu ya, alhamdulillah. Sekarang dulu kan saya tahu sendiri loh dulu. Iya. Dulu ketemu tuh masih bujang. Sekarang Tapi dulu tuh dia tuh jomblo, tapi dia punya semangat. Apa? Jomblo bukan berarti aku tak laku, Tuh. tapi jomblo aku mampu menjaga kehormatanku. Ngono. Ini kayak biasa Iya. pengajian sama Ustazah Mumpuni itu ya. hebat sekali. Sampai hafal dia Hafal, sebanyak hafal. tuh. Ya. Gimana Nah kabarnya? ini dulu jomblo gini. Apa? Jomblo rapopo. Nanti kan pada akhirnya kan ada jodohnya juga. Ya. Paling tidak masa jomblonya itu akan berakhir di peraminan. Nah. Nek ora ya di pemakaman. Wow. Oh, ya. Diamini ora iki? Ora usah. Ojo. Dan masalahnya tiketnya yang beli duluan dia. Oh, aku kok mah gila nih tuh. Ya, Pak Sawan gimana kabarnya ini? Baik, Mas. Sudah lama nggak ketemu. Udah lama enggak. Sekarang jambulnya itu udah enggak kuatin. ya ini jambul kluthuk ini. Ya. Sudah lama. Sekarang sibuk apa? Ini sibuk pengaman. Sapo. Tahu banget saya joknya itu. Ya. Saya tuh yang sama kumisnya ini loh. Iya memang.
Ini biar tidak anu Mas ini. Apa? Biar tidak kemiskinan. Wah. Kepiye. Tapi kumis kiri, wah, kinan lu kiri. Ini saya tuh ini loh, saya pengen sharing-sharing loh, Mas. Dan kami itu kan mungkin keseharian terlalu duniawi gitu. Kadang kala kepingin dapat ke hidayah. Ya toh hidayah gitu ya. Jadi bukan sinetron loh ini. Nah, iya. Hidayah Ora enggak. Jadi kepingin kayak dapat hidayah, dan kehidupan itu selalu terbuka hidayah. Kali aja kita lupa tetap itu hidayah dan sebagainya. Gini Mas, mending jadi bulu tangkis. Kok iso? Agar ramah hidayah itu. Rahmat hidayah. Hidayah. Oh, hidayah. Kok kayak saya dulu Mas. Piye? Setelah dari luar negeri alhamdulillah. Piye? Selalu kesibukan saya itu dari hari ke hari itu selalu ke masjid sholat. Biasa Mas, ngisi saya Mas. Ngisi pengajian. Ngisi kolah. Ya. Untuk sedekah tenaga itu. Tenang. Bapak Wanto itu kemana-mana kegiatan mesti ngisi. Ngisi apa Pak? TTS. Loh kalau saya di tempatnya Mas Wanto hari Jumat, kalau nggak ada Mas Wanto, masjidnya nggak Jumatan Mas. Loh lah kok iso kenapa? Yang bawa kunci masjid. Saya, ambilnya kan saya. Ya, bagus tuh. Iya itu. Ya itu bagus. Bagus ya. Sudah mendapatkan hidayah belum Mas? Belum ya? Belum juga toh? Belum. Saya pengen istilahnya sama Pak Bos tadi ceritain gimana caranya dapat hidayah itu gimana. Gonen HP iki nek entuk hidayah. Wih, kok bisa? Bisa. Weh. Kok iso? Gonen nek entuk hidayah. Kok iso? Anjur kelingan nyolongi rapi. Oh, iya. Kan entuk hidayah. Oh, iya. Ini kan yang pernah melakukan. Wah. Ya, ini kenal kok. Orang cerita orang. Aku nggak ngerti kok. 2 tahun loh. Tapi itu loh, kayak kehidupan kita tuh hidayah itu memang denger-denger harus dimintakan gitu. Gitu ya Pak. Karena kita kadang kelupaan toh, maksudnya apa ya? Kalau nggak sadar itu kan ratu hidayah, dan hidayah itu hanya Allah yang berikan toh. Benar sekali Mas. Bu, sekarang itu bagaimana biar kita itu lebih dekat lagi dengan Allah ya Pak ya. Itu Kayak yang penting. saya ini loh, tiap Ramadan tiba jam 2 itu saya sudah di atas sajadah. Wah, itu tuh. Salat Tidur. Ya sambil dikir. Saking Ini loh khusuknya. contoh tak dongake esuk mlebu surga. Heeh, terus Tak dongake panjang umur. wah, HP. Liyane do mati kabeh urip dhewe. Wah, malah nyiksa. Bingung aku. Bingung Aku loh. arep reoni ya ora ono koncone. Bingung aku kok ora ngono ki. Heeh, terus ngobrol terus apa? Nah ini Mbok, Mas U tuh punya enggak ustadz yang kira-kira paham tentang seperti ini? Saya tak sowan ke sana enggak apa-apa ya kita silaturahmi ke tempat mana itu dibelkan ya sana ini nanti bilang saya bertiga Teman-teman mau saya sudah ke sana ngaji bagus ya isinya. itu saya kepengen itu. Tak tulisan melek tuh tak tulis kayak gini. Wah. Kan tulisan saya gedrit ya Mas. Betul Mas. Ya ini nomornya. Nomornya ini. Ya saya Lah yang nelpon kamu nih, saya nelpon kamu. Saya yang mendengarkan. Kleru, kleru. Kuping, harinya di kuping. Iya. Enggak tenan. Halo. Halo, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Ya kono. Anu 3 teman saya mau belajar Ustaz. Ya. Matematika. Agama. Agama. Pak Ustaz, selo. Ya. Selo. Nggih. Boleh ke sana. Niki sowan ke sana ya, Pak. Biar 3 teman kesana. saya biar ke sana. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Tolong dimatikan, Mas. Mas Dawan, kita ke sana, Ya. Ustaznya suruh ke sini. Oh ya enggak kita ke sana. Oh, kita ke sana. Ini ya? Iya. Oh ini di share alamatnya ini ya? Di share alamatnya. Oke. Kita ke sana ya? Saya di sini aja. Iya. Thank you banget Mas Terima kasih. Sud ini. Makasih Mas Sud. Belajar. Terima kasih, Mas. Ya. Ya, kita ke sana dulu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita tuh kesini rame-rame itu ya seneng-seneng bertanya-tanya. Loh, nggak ada teman-teman saya tadi itu mana? Pak Ustadz juga nggak ada. Mas Tiawan sama Gus Bam tadi itu tajak ngobrol orangnya nggak ada ya. Di mana ya? Wah, dia berarti saya jalan dia berhenti makan di mana itu tadi itu. Nggak jajain saya. Wah, bahasanya enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh,
Tadi tajam ngobrol Lah saja. bareng kamu tuh kalau ngomong kecepatan mlakune. Wes langsung sana. Kita lagi nyantai apa ketemu teman yang lain ya Mas Gus Bam. Kamu udah aware gitu. Tadi kan saya minggu dulu tuku tisu. Oh. Alah. Tisu itu ada artinya. Apa? Tisu, tipuan sulap. Oh. Nah, iya. Ya yang muni wae Ya, men ketawangan. Oh, terus. Pak Ustadznya ini dari tadi nggak ada. Loh, kamu udah dari sini duluan tadi belum ketemu? Belum ketemu, saya tengoknya dulu. Iya ya, cepat nanti Ya. sekitar sini. Jangan-jangan lagi di kebun atau apa lagi tanam-tanam tuh loh. Hobinya berkebun beliau. Oh, nanti jangan makan sini. duluan Lah orang iya, ketemu makanya lho. itu kalau sama Wanto itu kan kadang kayak gitu tuh. Ora toh. jelas enggak Iya. ada. Loh kok iso? Pak Ustadznya nggak ada. Kamu itu sana Lah, kamu nanya. sebelah sana loh. Oh sebenarnya. Ah, ya alamannya di depannya rumah ini, Oh. situ tuh. Sekitar masuk sana. Nah, ini loh, kadang kan golek Kok jawabane ra ono meneh. Lah iya, terus mubung-bung 30 meter ana tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu Mas Wanto enggak, Ustaz? Loh. Enggak, Ustaz. Ketemu Mas Wanto enggak? Enggak di sini. Loh, ya itu makanya nyari jenengan nih. Enggak. Maksudnya tadi sudah ke sini Mas Udah Wanto. kesini Mas Wanto tapi belum ketemu. Apa Pak Ustadz sekarang nyari Mas Wanto? Nah. Nanti kalau enggak ketemu gantian kita berdua nyari. Kan 30 menit yang khusus nyari Wanto ora ono temane blas gitu. Mungkin salah tempat. Iya, mungkin. Nah itu. Sudah di sini. Pak Ustadz teng pundi jenengan niku wau. Jenengan golek aku nanti Kula jeneng teng wingking wae lho. nang buriku. Nggih. Tapi kan ininya ketemu Ustaz tuh yang rapi gitu loh. Nah. Gandeng titik. Jaga tur iteng. 100%. Dah. Tanya apa, Arman? Tadi udah kita ngobrol-ngobrol banyak tapi ketemu Ustaz bingung tanyanya. Silakan, Mas. Biasanya buat catatan. Kita kan tadi ini Ustaz, saya itu kan pengen tanya-tanya sama teman-teman lah pada intinya tidak hanya saya ternyata ya. Iya. Kita tuh pengen tanya tentang hidayah itu loh. Nah, ini Bagaimana hidayah dan mendapatkannya terus kayak gitu karena itu kan hanya orang pilihan toh Ustaz kita kayak gitu ya. Hanya orang pilihan loh dapat hidayah tuh. Iya toh itu gimana? Ya itu kan artinya petunjuk. Oh, ya. Petunjuk itu dalam agama itu hidayah itu ada dua. Ya. Ada yang disebut dengan hidayatul bayan wal irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Nah, kita sering dengar hidayah taufik. Ya. Nah, hidayatul bayan wal irsyad itu petunjuk dalam bentuk bayan itu penjelasan, irsyad itu arahan. Iya. Apa namanya seperti begini perbedaan hidayah bayan wal irsyad dengan taufik itu. Mas Tiawan Ya. mau ke sini tanya sama Suwanto Ya. Malah keblasuk. Oke. rumahnya Sasik itu mana. Nah, Mas Suwanto memberikan penjelasan pokoknya Mas Suwanto lurus saja, nanti ketemu perempatan ambil kiri. Setelah ambil kiri kira-kira 100 meter nanti ada pertigaan, ambil kanan. Jangan ambil punya tetangga itu, ambil kanan. Ambil kanan itu nanti ketemu ada rumah catnya putih, sebelahnya persis. Nah, terus Mas Tiawan ngikuti petunjuk dari Mas Wanto sampai di rumah itu. Ini namanya hidayah dalam bentuk bayan wal irsyad. Ada penjelasan dan petunjuk yang diberikan neng sing nglakoni Mas Tiawan di. Ya. Nah, kalau hidayah taufik rumahnya Sasuk itu mana tuh? Ya. Mas Wanto terus bilang ini, yo tak derek ke sana. Saya antar ke sana. Sak tekan gone. Itu namanya hidayah taufik. Artinya dituntun langsung tekan gone. Iya. Nah, dalam agama itu ada hidayah yang namanya bayan wal irsyad dan hidayah yang namanya taufik. Itu hidayah taufik ya, bukan taufik hidayah. itu pemain Jenis bola. hidayah. Jenis hidayah. Malah badminton gitu. Jenis hidayah ada hidayah bayan wal irsyad, ada hidayah taufik. Iya. Hidayah dalam bentuk bayan wal irsyad itu penjelasan Detail gitu. seperti dalam bentuk apa namanya Al-Qur'an, hadis Nabi, alam semesta, indra kita itu bayan wal irsyad. Terus yang satu tadi tinggal gelem nglakoni apa ora. Iya. Gitu. satunya. Tapi kalau hidayah taufik itu dituntun langsung oleh Allah. Kehidupannya itu terbimbing. Tapi untuk dapat hidayah
Taufik ini ada syaratnya. Apa Ini misalnya apa? syaratnya ini yang penting ini. Diterima hidayah bayan wal irsad tadi dan dilakoni. Gitu. Ini yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Artinya Mas Wanto? Jelas. Ini. Jelas apa Ya. tulisannya? Enggak tahu. Nggak tahu, dia konsisten. Ya. Ger tiap episode kamu jelas. Sampai apa misalnya? Terus. Berapa episode jelas nggak tahu. Nanti saya kesimpulannya Ustadz jelas, Ustadz ini melu ngono ganti. Saya nggak tahu, nanti bubrah nah acarane. Terus nggih. Lah ini saya itu di sini itu cari ilmu dari Pak Ustadz, belum tahu artinya udah ditanyain. Tahu artinya mana tahu? Siapa tahu itu? Loh, malah tanya siapa tahu. Lah, ya. Lah yang tahu siapa? Loh. Karena sudah belajar di ini. tempat lain. Sudah baca Kalau buku. kali aja Wanto tahu. Nah, iya. Wanto tahu kali aja. Iya, Wanto banget nih bahasanya ya. Tahu kali enggak? Maksudnya ngono lho, maksudnya Wanto siapa tahu kan. Mungkin saja Wanto tahu. Mungkin saja apakah seandainya. Nah, Wanto mengerti akan hal itu gitu loh. Oh jelas. Tidak tahu. Nah, ya weh. Bagusnya di penjelasan itu. Terus Ustaz, itu tadi ya, bayan apa? Walladzina jahadu fina kan tadi orang yang bersungguh-sungguh jahadu fina. Bersungguh-sungguh itu mengerahkan segala kemampuan. Ya. Fina dalam mentaati perintah kami. Le sholat tenanan, le ngaji tenanan, le puasa tenanan, le ndonga tenanan. Nah, baru kalau tenanan itu lanah diyanahum subulana, pasti kami beri hidayah. Ya, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi diberi hidayah di situ, hidayah dalam bentuk taufik, dibimbing, dituntun Allah secara langsung ketika bersungguh-sungguh mentaati perintah. Maka kehidupannya akan terbimbing. Nah, contoh lain dalam hal ini ada satu hadis qudsi. Allah berfirman di hadis qudsi itu, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal yang paling aku cintai, yaitu kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan terus saja hambaku itu mendekatkan dirinya padaku dengan ibadah sunnah. Terus Tidak hanya kewajiban tapi ibadah sunnah pun dilakukan dan terus menerus. Ini yang disebut dengan sungguh-sungguh tadi. Ya, hasilnya apa? Hatta uhibahu, sehingga aku mencintai hambaku itu. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu, aku akan menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu, aku akan menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang ia gunakan untuk melakukan tindakan. Wa rijlahu, aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Ini yang disebut dituntun langsung oleh Allah. Tapi syaratnya tadi sungguh-sungguh, wajib sunnah dilakoni ajek. Maka Allah kemudian membimbingnya. Seperti di Mas Teon langsung diterke di Mas Wanto sampai di rumah saya. Gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan ngajari kamu. Nanti kita lanjut lagi Ustaz. Pemirsa masih banyak kan kita kupas, kita tanyakan ke Ustaz Sigit terkait dengan mendapat hidayah Allah itu apa aja ya tadi ya. Terus caranya biar nanti kita dapat hidayah, termasuk mungkin ada orang tertentu juga yang apa ya istilahnya itu tiba-tiba berubah drastis. Nah, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kita harus break sejenak, jangan kemana-mana. Matur nuwun, Anda masih menyaksikan acara obrolan bersama Ustadz Sigit membahas tentang mendapat hidayah Allah ya. Kita tadi sudah membahas beberapa hal, kita lanjutkan lagi program kita ya. Monggo Ustadz tadi. Jadi orang yang bersungguh-sungguh akan berikan hidayah. Itu ya. Ada syarat yang lain yang namanya inabah. Nah, itu apa? Inabah itu secara bahasa ya kembali kepada Allah karena ada rasa butuh terhadap hidayah. Ya. Jadi nggak mungkin orang itu dikasih hidayah oleh Allah jika butuh aja enggak. Ya, ada rasa butuh. Maka secara umum ada dua agar Allah kasih hidayah itu ya rasa butuh dan kesungguhan.
kita mungkin mendapati ada orang yang dalam pandangan kita atau ngertinya kita tiba-tiba Ya. kok terus ya jadi Berubah orang drastis. baik, tiba-tiba kok tekun ibadah, Ya. tiba-tiba bahkan dia kemudian bersahadat. Bersahadat orangnya. Itu yang kita tahu tiba-tiba. Iya. Padahal tidak mungkin tiba-tiba. Iya. Karena yang pasti akan terjadi pada orang seperti ini adalah terpenuhnya dua hal ini. Apa aja tadi? Rasa butuh dan kesungguhan. Ya. Rasa butuh itu kan ada di dalam hati yang kita mungkin nggak ngerti konflik batin seseorang sampai kemudian termotivasi melakukan kesungguhan untuk mencari kebenaran. Iya. Gitu. Nah, proses ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Orang mungkin sudah cukup lama bertahun-tahun mengalami gejolak, ya konflik batin, ya kemudian sampai menjadi rasa butuh mengetahui jenis yang benar ki sing ngendi. Tapi mungkin tidak diungkapkan roh diceritai. Kok mantuk-mantuk iki. Paham ini sangat. Wah. Saking pahamnya semua saking belengnya. Paham. Coba dijabarkan tadi dari awal. Ada ya, saya memikirkan mau memberikan pertanyaan Ustadz. Pak Ustadz. Kempas itu. Enggak, biar ada pengertian. Jadi kalau kita kan biasanya berbuat jahat ya. Berbuat jahat itu Ora biasa. Orang kita Kita biasa, Kak. Lo aja kali. Lo aja kali. Kita tidak, lo ya, aja tetangga kan. saya lah. Itu sering berbuat jahat, sering melakukan sesuatu hal yang nggak baik, tapi tahu-tahu itu dia orangnya baik gara-gara ya. dapat hidayah itu. Ya. Itu apakah bisa didapatkan oleh orang lain? Mau kita nerang kata ini. Lah ya. Tahu mantap mau turun. tahu tadi. Udah dibahas Tadi dari awal. Itu banget ulang meneh. Situnya kan deket toh. Lah ternyata tidur ya. Mati kok Saking gusuknya apa ngantuk saking gusuk saking ngantuk itu. Mas Wanto artinya tahu-tahu Ya. tiba-tiba Ada proses. Padahal ada proses. Semua itu. Mungkin dia sudah memikirkan lama, sudah ada gejolak dan konflik batin, terus merasa butuh, pengen tahu. Nah, tindak lanjutnya dia bersungguh-sungguh, tanya sana, tanya sini, baca buku ini, diskusi. Proses itu kita nggak ngerti, ngertinya pas berubah, gitu ya. Nah, itu pasti terjadi pada tiap orang yang mendapatkan hidayah. Nggak mungkin diam saja langsung dapat hidayah. Nah, itu namanya nur hidayah kan. Tanggane gitu. Hidayah dalam arti petunjuk Allah pasti butuh dua tadi, ada rasa butuh, ada kesungguhan untuk mendapatkan itu. Paham dong. Paham ya. Ya. Terjawab ya. Ya. Tetangganya tadi loh. Iya. Ya. Terjawab. Jadi Mas Wanto Tapi harus punya mental yang istilahnya nanti ada teman-teman yang mengganggu mengajak lagi itu butuh itu kalau sudah dapat hidayah kemudian hijrah itu kan istilah hijrah. Saka wong elek dadi wong apik. Saka wong sing berlaku jahat menjadi berlaku baik gitu ya. Dari malas ibadah menjadi tekun ibadah itu hijrah gitu kan. Nah, ini dimaksud mental kuat itu kan biar tidak terpengaruh gitu ya. Maka penting ini jadi memang menjaga hidayah itu juga hal lain yang penting. Jadi bukan sekedar mendapatkan hidayah tapi menjaga hidayah. Menjaga melihara hidayah itu artinya agar tidak hilang. Ya. Karena bisa jadi orang itu begitu mendapat hidayah dia tobat, memperbaiki diri, tetapi belum sempurna perbaikannya itu karena dia tetap di lingkungan yang mempengaruhi keburukan. Maka kan ada ceritanya. Orang yang sudah membunuh 99 orang. Nah, dapat ceritanya ya. Itu di masa dulu, masa Bani Israel, umat terdahulu. Karena sudah membunuh 99 orang, jeneng menungso itu sak elek-eleke, sak jahat-jahat itu kadang-kadang itu sok dewe itu terus merenung. Aku jasane yo pengen mandek mosok sak lawas urip dadi wong elek kaya ngene gitu. Itu bisa muncul dalam pikirannya mungkin pas sendiri pas ngalamun gitu. Orang ini juga begitu, pengen tobat tapi bingung caranya piye. Bagaimana caranya saya berhenti dari kejahatan membunuh ini. Ya coba wis mateni 99 itu kira-kira kan hamben tahun mateni wong. Beberapa kali itu ya ada hitungannya.
Maka dia bingung, dia melakukan perjalanan. Lah ini yang contoh tadi, merasa butuh terhadap hidayah itu pengen mandek. Tapi kemudian dia tindak lanjuti dengan kesungguhan. Kesungguhan usahanya apa? Dia melakukan perjalanan golek wong sing iso ngandani, cari orang yang bisa memberitahu carane tobat seperti apa. Jauh dia melakukan perjalanan ke sana kemari, Mencari ketemu seorang rahib. Ya, rahib itu pendeta Yahudi. Diceritake, saya ini begini dan kejahatan saya sudah tidak terbayangkan lagi. Ya. Dia tanya dulu, apakah Allah itu Maha Pengampun? Oleh rahib itu dijawab, Allah itu Maha Pengampun. Dia akan mengampuni hamba-hambanya yang bersalah, berdosa. Tapi dosa saya besar sekali. Ya. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Memang dosa kamu apa? Saya sudah membunuh 99 orang. Kaget itu. Rahib. 99 orang kamu bunuh? Iya. Wah, rahib ini kaget, kemudian spontan dia mengatakan, kamu sudah keterlaluan, nggak mungkin diampuni dosa. Arab tobat kok malah diuring-uring gitu. Malah jadi emosi. Kembali kemarahannya muncul, rahibnya itu dipateni sisanya. Wah, tadi pas 100. Genep 100. Tapi begitu membunuh, gelem, aduh kok malah mateni malah. Kenapa saya malah membunuh lagi? Dilanjutkan perjalanan, aku harus mencari orang yang bisa memberitahu bagaimana tobat itu. Ketemulah dengan orang alim. Saya mau ketemu lagi. Masih. Ketemu dengan orang alim. 1 menit lah. Ketemu dengan orang alim, dikasih tahu apa yang terjadi padamu. Aku berbuat dosaku besar sekali. Kalau kamu mau bertobat, Allah akan ampuni. Tapi besar sekali dosaku. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosamu, lebih besar ampunan Allah. Ya. Tidak akan semuanya, tetap diminta untuk bertobat. Syaratnya tobat apa? Kamu harus menyesal dengan apa yang sudah kamu. Ya, saya menyesal. Kedua, kamu harus baca istighfar banyak-banyak. Ya, akan saya lakukan. Yang ketiga, kamu harus punya tekad tidak lagi mengulangi. Ya, saya bertekad tidak lagi mengulangi. Yang keempat, ya kamu harus segera berbuat kebaikan. Kebaikan apa yang harus saya lakukan? Dikasih tahu kebaikan-kebaikan saudara. Tapi ada satu lagi syarat yang kamu harus lakukan agar pertobatan kamu itu bisa terus, bisa terjaga. Artinya hidayah untuk jadi orang baik setelah kamu menyesali, kamu perbaiki diri bisa terjaga. Kamu harus pindah. Pindah kemana? Kampungmu itu banyak sekali orang saya. Pindah di kampung sana, banyak orang solehnya. Pindahlah dia ke sana. Ya, ada cerita selanjutnya, tapi penting dicermati di sini. Dia harus pindah tempat. Ini yang disebut dengan hijrah. Mas Onto rasa pindah tapi. Saya nggak mau nggak. Terus secara singkat dalam perjalanan hijrah ini wafat dengan jalan ya Ustaz? Iya, di tengah jalan dia wafat lagi hijrah. Mati. Dia mati dalam keadaan meninggal dunia. Iya, meninggal dunia. Belum sampai di tempat yang dituju meninggal dunia. Terus akhirnya malaikat mengatakan, "Ini kudune mlebu neraka, dosa akeh banget matane wong 100." Tapi malaikat yang lain mengatakan enggak bisa, dia tuh mau bertobat tapi urung tekan gini. Diukur ya. Malaikat aja beda pendapat boleh. Jadi kita apa-apa beda pendapat. Terus akhirnya maka kemudian ya ceritanya kemudian diukur jarak ke tempat yang dituju dengan jarak yang dari tempat yang ditinggalkan lebih dekat mana. Akhirnya ternyata lebih dekat jarak menuju tempat yang dia datang itu. Maka dia termasuk ahli surga. Diampuni dosanya. Kok iso ngono? Sebab kalau sudah dekat ke tempat yang dituju berarti tenanan, niatnya tenanan. Gitu. Sebagai kesimpulan singkat banget Ustaz dari bagaimana intisari mendapat hidayah Allah, apa yang kita lakukan? Baik, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan hidayah Allah dalam arti dibimbing, dituntun oleh Allah selalu dalam kebaikan, kebenaran ya, agama yang lurus ini. Maka satu harus ada rasa butuh terhadap hidayah Allah itu, dan yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan. Dengan itu pasti Allah bersama kita dengan hidayahnya, dengan bimbingannya. Terima kasih Ustaz, dan pemirsa terima kasih juga atas perhatiannya sampai dengan akhir acara obrolannya. Mungkin masih ada banyak yang lain setelah ini. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain juga.
tentunya bersama Ustadz Sigit dan Ustadz-Ustadz yang lain. Kita pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.